wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Arista dengan NIM 141190007. Bersama rekan saya yaitu Leisia Paruntung dengan NIM 141190006. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas hukum bisnis, kami akan membuat presentasi dengan materi perlindungan konsumen. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu dasar hukum mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun definisi dari perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, subjek perlindungan konsumen di sini terdiri dari konsumen, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau BPSK, serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Nah, yang pertama, subjek perlindungan konsumen yaitu konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun untuk makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Contohnya, tiap manusia yang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di NKRI baik secara sendiri maupun bersama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Contohnya, pedagang, swalayan, toko kelontong, agen atau grosir, distributor, koperasi, investor, perusahaan swasta, dan BUMN. Selanjutnya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, yaitu lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen, seperti Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen di Semarang, Lembaga Peduli Konsumen Masyarakat di Jakarta, Lembaga Konsumen Siaga di Yogyakarta, Yayasan Bina Konsumen Indonesia di Bandung, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen. Contohnya, terdapat dalam tiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang menangani sengketa konsumen di luar peradilan, misalnya BPSK Kota Semarang, BPSK Kota Surakarta, BPSK Kabupaten Boyolali, dan sebagainya. Selanjutnya ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, yaitu badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Contohnya, periode 3 masa jabatan 2013 sampai 2016 BPKN beranggotakan 23 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, LPKSM, akademisi, tenaga ahli, dan dibentuk berdasarkan Kepres RI nomor 80/P tahun 2013. Selanjutnya yaitu tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen atau menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen atau kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses memperoleh informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen atau sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang jasa
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu asas dari perlindungan konsumen. Asas yang pertama yaitu asas manfaat. Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas yang terakhir yaitu asas kepastian hukum, yaitu antara pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan adil atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan status sosialnya. Nomor 8 yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan kemudian yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua ada kewajiban dari konsumen, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menganut yaitu membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, itulah tadi beberapa penyajian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lesia Paruntung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Lesia NIM 141190006. Nah, seperti biasa nih saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Anggi Arista. Kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Nah, yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Nah, yang keenam, memberi kompensasi ya ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, yang terakhir, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, kita masuk ke larangan perbuatan bagi pelaku usaha. Nah, larangan ini diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang yang pertama, larangan memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya barang tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Nah, misalnya lagi tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Contohnya lagi tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuran dalam label, etiket, atau keterangan produksi atau jasa tersebut. Nah, yang kedua, larangan dalam menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik atau baru, atau barang tersebut tidak tergantung cacat tersembunyi, kemudian secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain. Nah, yang ketiga, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dengan maksud mengelabuhi atau menyesatkan konsumen, misalnya berupa menyatakan barang atau jasa seolah-olah telah memenuhi standar mutu, kemudian menaikkan harga tarif atau barang atau jasa sebelum melakukan obral, kemudian menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Kemudian yang keempat, pelaku usaha dilarang memproduksi iklan. Nah, larangan periklanan misalnya dalam bentuk mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, kemudian kegunaan dan harga barang atau jasa serta ketepatan waktu pengiriman barang atau jasa tersebut. Contohnya lagi mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa, tidak memuat mengenai resiko pemakaian atau barang atau jasa tersebut. Nah, pada kenyataannya di lapangan itu pelaku usaha masih banyak yang tidak mengindahkan atau mencontohkan larangan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, salah satunya karena mekanisme penguasannya yang masih kurang memadai. Nah, klausula baku perjanjian dalam kegiatan usaha atau bisnis, pelaku usaha tidak terlepas dari perjanjian yang berkaitan dengan barang atau jasa kan. Nah, klausula baku setiap aturan dalam yaitu setiap aturan yang dan ketentuan serta syarat yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dinyatakan dalam suatu perjanjian. Nah, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian mengenai yang pertama, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 2. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
uang yang dibayarkan atas barang jasa yang dibeli konsumen. Kemudian yang keempat, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. Nah, yang kelima, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, yang keenam, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Nah, yang keenam, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubah lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Kemudian yang ke-8, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan kepada barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Nah, yang terakhir, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit untuk dimengerti. Nah, apabila pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang tadi dalam dokumen atau perjanjian, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha. Nah, kapan sih tanggung jawab gugat produk? Yang pertama, konsumen mengalami kerugian sebagai akibat produk atau barang atau jasa yang cacat. Kemudian pelaku usaha kurang cermat dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Kemudian barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian yang keempat, kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, dasar hukumnya yaitu pasal 19 sampai pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Hukum, yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Nah, bentuk-bentuk kerugian konsumen itu adalah dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, kemudian penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara lainnya. Nah, yang ketiga yaitu perawatan kesehatan. Kemudian yang keempat, pemberian kesantunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pasal 20 dan pasal 21 yaitu tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang atau jasa termasuk barang impor yang diiklankan. Kemudian pasal 22, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Nah, pasal 23, pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan para konsumen dapat digugat melalui Badan Penyesuaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke pengadilan. Nah, pasal 27, hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila yang pertama, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak termasuk untuk diedarkan. Nah, yang kedua, cacat barang timbul di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan kualifikasi barang. Kemudian yang keempat, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen sendiri. Kemudian yang kelima,
lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang telah diperjanjikan. Nah, sanksi perlindungan konsumen, sanksi administratif diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi administratif ini berupa penetapan ganti rugi. Nah, sanksi pidananya itu diatur dalam pasal 61 sampai pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sanksi pidana ini nih berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, pidana tambahan itu meliputi 1. Perampasan barang tertentu, 2. Pengumuman keputusan hakim, 3. Pembayaran ganti rugi, dan 4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian. Nah, yang kelima terakhir, kewajiban penarikan barang dari pengedaran atau pencabutan izin usaha. Nah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.